Pernahkah Anda menyadari satu hal? Hampir semua bandara besar di dunia berada jauh dari pusat kota. Contohnya Bandara Soekarno-Hatta berada puluhan kilometer dari pusat Jakarta. Bandara Narita di Jepang berada sekitar 60 km dari kota Tokyo. Bandara Denver International Airport bahkan dibangun di tengah padang rumput yang sangat luas, dan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat masuk akal. Kalau bandara adalah tempat yang digunakan jutaan orang, kenapa tidak dibangun di tengah kota agar lebih dekat dan lebih praktis? Bukankah itu akan memudahkan semua orang? Atau jangan-jangan ada alasan lain jauh lebih besar? Karena ternyata bandara modern bukan sekedar tempat pesawat lepas landas. Bandara modern sebenarnya adalah sebuah kota, dan kota itu membutuhkan ruang yang sangat besar. Sejarah dimulai, dulu bandara justru berada di tengah kota. Kalau kita kembali ke awal abad 20, ternyata bandara tidak dibangun jauh dari kota. Sebaliknya, bandara justru dibangun sedekat mungkin dengan pusat kota. Karena saat itu pesawat masih kecil, jumlah penumpang juga sedikit, dan ukuran bandara pun relatif sederhana. Di Jakarta pernah ada Bandara Kemayoran yang beroperasi dari tahun 1940 hingga 1985. Bandara ini berada di tengah kota Jakarta, dan sekarang lokasinya telah berubah menjadi kawasan perkotaan. Hal yang sama juga terjadi di Hong Kong. Bandara Kai Tak terkenal karena lokasinya yang sangat dekat dengan gedung-gedung tinggi. Pesawat yang mendarat bahkan terlihat seperti akan menabrak apartemen penduduk. Namun semakin besar kota berkembang, masalah lain mulai muncul. Pesawat modern membutuhkan landasan yang sangat panjang. Mungkin banyak orang membayangkan bahwa bandara hanya terdiri dari terminal dan sebuah landasan. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Pesawat besar seperti Boeing 777 atau Airbus A350 memerlukan landasan sekitar 3.000 hingga 4.000 meter. Itu hanya untuk satu landasan saja, belum termasuk taxiway, apron, hanggar, gudang kargo, terminal, tempat parkir, area bahan bakar, menara pengawas, fasilitas pemadam kebakaran, dan zona keamanan. Luas keseluruhan sebuah bandara bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kilometer persegi. Sebagian perbandingan luas bandara Denver di Amerika Serikat mencapai 135 km persegi, lebih besar daripada banyak kota kecil, dan menyediakan lahan lebih besar di tengah kota hampir mustahil dilakukan. Selain mahal, kota sudah dipenuhi rumah, gedung, dan jalan. Karena itulah bandara akhirnya berpindah ke pinggiran kota. Mesin jet juga menghasilkan suara yang sangat besar. Saat lepas landas, suara pesawat dapat mencapai lebih dari 120 desibel di dekat sumbernya. Sebagai perbandingan, percakapan normal sekitar 60 desibel, lalu lintas ramai sekitar 80, dan konser musik sekitar 100 desibel. Sedangkan mesin jet bisa lebih keras dari itu. Kalau bandara dibangun di tengah kota, jutaan orang akan mendengar suara tersebut setiap hari dan tidak bisa beristirahat. Dan ini bukan sekedar masalah kenyamanan. Paparan kebisingan jangka panjang dapat meningkatkan stres, gangguan tidur, bahkan risiko penyakit jantung. Karena itulah banyak bandara memiliki zona penyangga untuk mengurangi dampak suara terhadap penduduk. Hong Kong pernah mengalami masalah serius ketika Bandara Kai Tak masih beroperasi. Suara pesawat yang melintas di atas kawasan padat penduduk mempengaruhi ratusan ribu orang di bawahnya. Pada akhirnya, Hong Kong memindahkan bandara ke lokasi baru yang lebih jauh dari kota. Bandara membutuhkan langit yang kosong. Ini adalah alasan yang jarang dibahas. Pesawat tidak hanya membutuhkan landasan, pesawat juga membutuhkan ruang udara yang luas. Saat mendarat, pesawat tidak langsung turun vertikal. Pesawat harus melakukan pendekatan secara perlahan. Kemiringan jalur pendekatan biasanya sekitar 3 derajat. Artinya, puluhan kilometer sebelum mencapai landasan, pesawat sebenarnya sudah mulai turun. Kalau terlalu banyak gedung tinggi di sekitar bandara, maka keselamatan penerbangan akan makin terganggu. Karena itulah terdapat batas ketinggian bangunan di sekitar bandara. Semakin dekat dengan bandara, semakin rendah bangunan yang diizinkan. Inilah alasan mengapa banyak kota tidak bisa membangun pencakar langit di dekat bandara. Walaupun teknologi pesawat modern sangat aman, risiko kecelakaan tidak pernah benar-benar nol. Statistik menunjukkan bahwa fase paling kritis dalam penerbangan adalah saat lepas landas dan pendaratan. Karena itu, jika terjadi sesuatu, dampaknya harus seminimal mungkin terhadap penduduk. Bandara yang berada di pinggiran kota memberikan ruang yang lebih besar dan mengurangi risiko terhadap kawasan padat penduduk. Inilah sebabnya mengapa pemerintah dan organisasi penerbangan dunia sangat memperhatikan area di sekitar bandara. Contoh kasus di Bandara Polonia Medan, yang dimana pernah terjadi kasus pesawat jatuh akibat overload bagasi, dan ini terjadi dan mengakibatkan banyak korban di tengah kota. Oleh sebab itu, saat ini memindahkan bandaranya jauh dari kota. Dan pertanyaan muncul, di mana kota selalu tumbuh, dan inilah yang terjadi pada Bandara Kemayoran. Ketika dibangun, daerah sekitarnya masih relatif terbuka, tetapi seiring waktu Jakarta tumbuh dengan sangat cepat. Rumah mulai bermunculan, gedung semakin banyak, jalanan semakin padat, dan akhirnya bandara tidak lagi memiliki ruang untuk berkembang. Masalah yang sama juga terjadi di Hong Kong. Bandara Kai Tak yang dahulu dianggap cukup akhirnya menjadi terlalu sempit. Pesawat semakin besar, jumlah penumpang semakin banyak, tetapi ruangannya tidak bertambah. Dan karena dikelilingi kota, ekspansi hampir tidak mungkin dilakukan. Pada akhirnya, solusi terbaik adalah memindahkannya jauh dari pusat kota. Tahukah Anda, banyak bandara modern justru sengaja dibangun jauh dari kota karena bandara tidak lagi sekedar tempat naik pesawat. Bandara telah menjadi pusat ekonomi baru. Konsep ini dikenal sebagai aerotropolis. Di sekitar bandara biasanya berkembang hotel, gudang logistik, kawasan industri, perkantoran, pusat perdagangan, pergunungan, dan bahkan kota satelit. Bandara Soekarno-Hatta adalah salah satu contoh
contohnya. Kawasan Tangerang berkembang sangat pesat karena keberadaan bandara tersebut. Jadi, bandara yang jauh dari kota tidak selalu berarti merugikan. Kadang justru bandara itulah yang membuat kota baru tumbuh. Ada pertanyaan muncul, kenapa bandara tidak dibangun di atas laut? Beberapa negara mencoba solusi ini. Jepang membangun bandara Kansai di atas pulau buatan. Hong Kong membangun bandara Chaklapkos melalui reklamasi besar-besaran. Keuntungannya adalah tidak mengganggu penduduk, ruang lebih luas, kebisingan berkurang, namun biayanya sangat-sangat mahal. Selain itu ada masalah baru, pulau buatan dapat mengalami penurunan tanah, gelombang laut dan badai juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Jadi solusi ini tidak cocok untuk semua negara, terlebih Indonesia. Mungkin suatu hari nanti bandara akan kembali mendekati kota. Pesawat listrik, eVTOL, taksi terbang, mesin yang lebih senyap dan teknologi baru dapat mengubah cara manusia bepergian. Tetapi untuk saat ini bandara besar masih membutuhkan ruang yang sangat luas, dan ini berarti mereka akan tetap berada jauh dari pusat kota. Jadi kenapa bandara selalu jauh dari kota? Jawabannya bukan karena pemerintah sengaja mempersulit perjalanan, bukan juga karena kebetulan, melainkan karena bandara membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki kota besar, yaitu space atau ruang, langit yang bebas dan keamanan, dan kemampuan untuk berkembang. Karena pada akhirnya bandara modern bukan hanya tempat pesawat mendarat, bandara modern adalah sebuah kota raksasa yang kebetulan memiliki pesawat. Dan mungkin setiap kali Anda mengeluh karena perjalanan jauh menuju bandara, ingatlah satu hal, kalau bandara berada tepat di tengah kota, mungkin kota itulah yang tidak bisa berkembang. Saya 14, terima kasih.